Halo teman-teman, selamat datang kembali di Brian's Journey. Aku mau nanya nih, satu hal yang mungkin agak sensitif ya, tapi nyata. Kalian pernah nggak ketemu sama laki-laki yang usianya 35 tahun ke atas? Kerjanya kelihatan stabil, nggak aneh, nggak menyendiri, tapi dia belum nikah sampai sekarang. Dan komentar yang sering muncul apa? Pasti pilih-pilih ya. Pasti ada yang enggak beres. Pasti trauma ya. Atau belum mapan. Padahal kenyataannya ceritanya jauh lebih kompleks dari itu. Hari ini kita enggak bahas dari sudut nyinyir ya. Bukan juga dari sudut gosip. Tapi dari sisi psikologi, realita hidup, dan logika sosial. Karena tidak semua yang belum nikah itu tertinggal. Dan tidak semua yang menikah itu udah siap. Nah, kita bahas dulu dari kesalahan cara pandang sosial. Masyarakat sering menyederhanakan hidup laki-laki jadi satu garis lurus. Sekolah, kerja, nikah, punya anak, aman. Masalahnya hidup nyata nggak jalan lurus. Banyak laki-laki usia 35 tahun ke atas yang jalannya belok. Berhenti, mundur, atau bahkan muter dulu. Dan itu bukan sebuah kegagalan loh ya, itu adaptasi. Tapi sayangnya masyarakat jarang mau dengar proses itu. Yang dinilai cuman status. Ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya panjang banget. Pertanyaannya bukan kasar, bahkan sering dibungkus dengan senyuman. Pertanyaannya, kapan nikah? Kalimatnya pendek, nadanya sering santai, tapi buat sebagian orang, terutama laki-laki di atas 35 tahun, pertanyaan ini bukan pertanyaan netral. Karena ini bukan datang sekali aja, tapi datang dari banyak arah. Dan terus berulang. Dari keluarga, dari teman lama, dari tetangga, dari orang yang bahkan nggak tahu hidup kita seperti apa. Awalnya mungkin biasa aja ya. Dijawab santai, diketawain. Tapi lama-lama otak mulai nyimpan pesan lain. Kok hidup gue terus dipertanyakan ya? Dan pelan-pelan tanpa sadar pertanyaan itu berubah dari sekedar basa-basi jadi tekanan identitas. Bukan karena mereka jahat loh ya, tapi karena hidup kita diperlakukan seperti checklist yang belum dicentang. Nah, selanjutnya ada tekanan peran sebagai laki-laki. Ada satu beban psikologis yang jarang dibahas. Laki-laki diajarkan nilai kamu sama dengan tanggung jawab kamu. Sejak kecil harus kuat, harus mandiri, harus bisa menafkahi. Nggak boleh jadi beban. Akibatnya apa? Banyak pria berpikir, kalau gue belum stabil, gue nggak pantas nikah. Bukan karena nggak mau loh ya, tapi karena takut mengecewakan. Dan ketakutan itu sering lebih besar dari kesepian. Ada versi pertanyaan yang lebih berat, bukan dari orang luar, tapi dari keluarga sendiri. Kalimatnya seperti ini. Kasihan mama, papa pengen punya cucu. Umur segitu harusnya udah mapan dan berkeluarga. Secara psikologis ini bukan lagi ajakan, tapi ini emosional guilt. Laki-laki akhirnya merasa kebahagiaannya bukan miliknya sendiri. Keputusannya bukan soal siap atau enggak siap, tapi soal mengecewakan atau enggak mengecewakan. Dan di situ banyak pria mulai mikir, kalau gue belum nikah berarti gue anak yang gagal ya. Padahal menikah itu keputusan hidup, bukan hadiah buat orang tua. Bukan juga alat untuk membuktikan diri. Nikah karena cinta itu berat banget. Tapi nikah karena rasa bersalah sering lebih berat daripada itu. Sekarang kita masuk ke fakta ekonomi. Bukan sekedar mapan atau tidak. Mari kita jujur secara logika ya. Nikah itu bukan cuma soal cinta. Nikah itu biaya hidup double. Tanggung jawab emosional, tekanan sosial, dan stabilitas jangka panjang.
Banyak pria 35 tahun ke atas itu bukan miskin, tapi penghasilannya habis buat keluarga. Hidup paycheck to paycheck atau stabil tapi rapuh. Satu krisis bisa jatuh. Dan di kepala mereka ada kalimat kayak gini. Gue bisa hidup sederhana sendiri, tapi gue nggak berani ngajak orang lain ke kehidupan yang belum aman. Itu bukan ego loh ya, itu tanggung jawab versi mereka. Ini yang nggak kalah penting ya, generasi sandwich yang sering dilupakan. Banyak laki-laki usia 30-40 tahun sekarang menanggung orang tua, bantu adik, jadi penyangga keluarga. Secara psikologis mereka sudah berkeluarga, tapi bukan dengan pasangan. Energi mereka habis buat mikirin biaya rumah, kesehatan orang tua, kebutuhan keluarga besar. Dan ketika orang bertanya, kapan nikah? Di kepala mereka ada jawaban, gue lagi jaga banyak hal biar nggak runtuh. Banyak pria yang nggak ngomong satu hal ini, bukan karena nggak ada isinya, tapi karena capek menjelaskan. Mereka kerja, mereka bantu keluarga, mereka jadi penyangga ekonomi, tapi tetap merasa hidupnya kurang di mata orang lain. Ada konflik batin yang jarang diucapkan. Kalau fokus keluarga, dibilang belum nikah. Kalau fokus sendiri, dibilang egois. Dan di titik itu, apapun pilihannya selalu salah. Ini yang bikin banyak pria hidup dengan rasa bersalah kronis. Nggak teriak, nggak drama, tapi beratnya numpuk pelan-pelan. Selain itu, ada trauma diam-diam dari hubungan sebelumnya. Nggak semua trauma itu dramatis loh ya. Kadang traumanya pernah serius tapi gagal. Pernah ditinggal saat lagi jatuh. Pernah ngerasa nggak cukup. Dan laki-laki jarang cerita soal ini. Bukan karena nggak sakit loh ya, tapi karena diajarin cowok jangan lebay. Akibatnya mereka belajar satu hal. Hati-hati membuka diri. Karena jatuh itu mahal banget. Awalnya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab biasa aja. Lama-lama reaksinya berubah. Bukan marah, tapi menghindar. Mulai jarang datang ke acara keluarga. Mulai males kumpul. Mulai jaga jarak. Ini sering disalahpahami ya sebagai antisosial. Padahal ini bentuk perlindungan diri mereka. Karena menjelaskan hidup sendiri berulang-ulang itu melelahkan banget. Apalagi ke orang yang nggak benar-benar mau mendengar. Menghindar bukan berarti benci. Kadang itu cuma cara paling waras untuk tetap tenang. Selanjutnya, ada pria yang terlalu sadar konsekuensi. Ada tipe laki-laki yang terlalu mikir. Bukan overthinking kosong loh ya, tapi mikir dampak. Finansial, emosional, masa depan anak, hubungan jangka panjang. Mereka tahu nikah bukan cuma soal hari ini bahagia, tapi bertahan besok, lusa, dan seterusnya. Dan orang-orang seperti ini sering telat melangkah, bukan karena ragu cinta, tapi karena sadar beratnya komitmen. Ada satu pertanyaan, kenapa mereka terlihat baik-baik saja? Ini paradoksnya ya. Banyak pria belum menikah di atas 35 tahun kelihatan tenang, nggak drama, hidup rapi. Padahal itu hasil dari terbiasa memendam, mengelola emosi sendiri, menyelesaikan masalah tanpa cerita. Mereka bukan nggak kesepian loh ya, mereka cuman sudah terbiasa sendiri. Tekanan sosial yang datang terus-menerus jarang bikin orang langsung depresi. Yang sering terjadi justru lebih halus, tapi lebih bahaya. Mati rasa, terbiasa sendiri, terbiasa nggak berharap. Orang-orang melihatnya sebagai kuat, padahal seringnya itu tanda sudah terlalu lama menahan. Yang berbahaya bukan kesepian, tapi terbiasa kesepian tanpa sadar. Ini poin penting yang jarang diketahui. Menikah tidak sama dengan tidak mau berkomitmen.
Banyak pria yang belum menikah justru setia sama satu hubungan. Serius kalau sudah melangkah, nggak main-main. Karena bagi mereka, kalau sudah menikah, itu cuman sekali aja. Makanya prosesnya lama. Bukan karena takut, tapi karena nggak mau salah pilih. Pernah perhatiin nggak, kenapa banyak pria menjawab pertanyaan nikah dengan bercanda? Belum laku, nunggu kaya, masih mau bebas. Itu bukan karena mereka nggak serius loh ya, itu mekanisme bertahan. Humor itu cara paling aman buat nutup topik, tanpa konflik, tanpa debat, tanpa air mata. Bercanda bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak mau ribut. Selain itu, ada tekanan sosial yang nggak kelihatan. Komentar kecil seperti kebanyakan mikir. Cowok kok takut nikah? Umur segitu masih sendiri. Itu kelihatannya bercanda ya, tapi efeknya menumpuk. Bukan bikin cepat nikah, tapi bikin makin tertutup, makin defensif, makin jauh dari dialog sehat. Ada ketakutan yang jarang diucapkan, bukan takut nikah, tapi takut gagal setelah menikah. Takut nggak cukup, takut mengulang pola yang buruk, takut menyakiti orang yang disayang. Ini bukan ketakutan lemah loh ya, ini ketakutan orang yang sadar tanggung jawab. Beberapa pria menunda bukan karena main-main, tapi karena mereka terlalu serius. Ada pertanyaan, apa mereka salah? Jawabannya sederhana banget. Enggak. Tapi juga bukan berarti semua alasannya benar. Semua penundaan itu sehat. Yang penting itu jujur ke diri sendiri. Nunda karena sadar atau karena takut? Karena tanggung jawab atau karena menghindar? Dan itu refleksi personal, bukan urusan publik. Mungkin pertanyaannya bukan lagi kapan nikah, tapi kamu lagi gimana? Lagi berat nggak hidupnya? Ada yang bisa dibantu? Kadang yang dibutuhkan bukan nasihat besar, tapi pengertian kecil. Dan kalau kamu pria di atas 35 tahun yang belum menikah, bukan berarti kamu tertinggal. Mungkin kamu cuma sedang menempuh jalan yang sunyi. Dan itu sah-sah aja. Oke, sebagai penutup, tidak semua laki-laki diciptakan untuk jalan hidup yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang muter balik, dan ada yang berhenti sebentar. Yang belum nikah di usia 35 tahun ke atas bukan berarti kalah, bukan berarti rusak, dan bukan berarti dia gagal. Kadang mereka cuman terlalu bertanggung jawab, terlalu sadar resiko, atau terlalu banyak memikul beban. Kalau kamu adalah salah satunya, kamu nggak sendirian. Dan kalau kamu kenal orang seperti ini, mungkin sekarang kamu lebih sedikit paham kondisi mereka. Brian's Journey bukan tempat buat menghakimi, tapi tempat buat mikir bareng secara pelan-pelan dan ngerti. Kalau obrolan ini relevan, silahkan kalian subscribe Brian's Journey. Kita lanjut mikir bareng di journey berikutnya. Saya Brian, terima kasih sudah dengerin sampai akhir.